Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurimana Sutrajalita dari kelas Manajemen G. Kali ini saya akan memaparkan mengenai membaca, guna untuk memenuhi tugas kedua filsafat ilmu. Baik, langsung saja membaca. Apa itu membaca? Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata bahasa tertulis. Membaca menurut para ahli, pertama, menurut Robert Lado, dalam buku berjudul Early Reading tahun 1976 yang menyebutkan bahwa membaca adalah memahami pola-pola bahasa dari gambaran tertulisnya. Kedua, menurut Johnson dan Person, dalam buku berjudul Teaching Reading Comprehension tahun 1978, membaca adalah praktik menggunakan teks untuk memperoleh makna. Yang ketiga, menurut D.P. Tompubolon dalam buku berjudul Membaca sebagai suatu keterampilan berbahasa tahun 1987, menurutnya membaca adalah proses penalaran untuk memenuhi ide atau pikiran yang terkandung dalam bahasa tertulis. Nah, selanjutnya, apa sih sebenarnya hakikat membaca? Nah, hakikat membaca adalah suatu proses yang bersifat fisik dan psikologis. Proses yang berupa fisik berupa kegiatan mengamati tulisan secara visual dan merupakan proses mekanisme membaca. Proses mekanis tersebut berlanjut dengan proses psikologis yang berupa kegiatan berpikir dalam mengelola informasi. Proses psikologis itu dimulai ketika indera visual mengirimkan hasil pengamatan terhadap tulisan ke pusat kesadaran melalui sistem syaraf. Melalui proses decoding gambar-gambar bunyi dan kombinasinya itu kemudian diidentifikasi, diuraikan, dan diberi makna. Proses decoding berlangsung dengan melibatkan knowledge of the world dalam skemata yang berupa kategorisasi sejumlah pengetahuan dan pengalaman yang tersimpan dalam gudang ingatan. Kemudian, apa sih tujuan membaca? Tujuan membaca yang paling utama ialah memahami seluruh informasi yang tertera dalam teks bacaan untuk mengembangkan intelektual yang dimiliki pembaca. Tak heran jika banyak orang cerdas dan sukses karena memiliki niat membaca yang tinggi. Menurut Farida Rahim, ada beberapa tujuan membaca yang mencakup: pertama, kesenangan; kedua, menyempurnakan membaca, nyaring; ketiga, menggunakan strategi tertentu; keempat, memperbaharui pengetahuan tentang suatu topik; kelima, mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya; keenam, memperoleh informasi untuk laporan lisan dan tertulis; yang ketujuh, mengonfirmasikan atau menolak prediksi; yang kedelapan, menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi yang diperoleh dari suatu teks dalam beberapa cara lain. Kesembilan, mempelajari tentang struktur teks. Dan yang terakhir adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Kemudian, apa sih manfaat dari membaca? Secara umum, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari membaca, yaitu membaca dapat memberikan sejumlah informasi dan pengetahuan yang sangat berguna dalam praktik kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membaca dapat menjadikan Anda berkomunikasi dengan pemikiran, pesan, dan kesan, pemikiran-pemikiran besar dari segala penjuru dunia. Yang ketiga, membaca dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dunia. Yang keempat, membaca dapat mengetahui peristiwa besar dalam sejarah, peradaban, dan kebudayaan suatu bangsa. Dan yang terakhir, membaca dapat memecahkan berbagai masalah kehidupan dan mengantarkan Anda menjadi pintar, pandai, dan arif dalam bersikap. Adakah sesuatu di balik membaca? Nah, di balik membaca terdapat beberapa proses membaca yaitu antaranya proses psikologi. Proses psikologi membaca itu perkembangannya akan dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya psikologi pembaca, seperti inteligasi, usia mental, jenis kelamin, tingkat sosial ekonomi, bahasa, ras, kepribadian, sikap, pertumbuhan fisik,
kemampuan persepsi, dan tingkat kemampuan membaca. Yang kedua yaitu sebagai proses sensori. Sebagai proses sensori, mengandung pengertian bahwa kegiatan membaca itu dimulai dengan melihat. Stimulus masuk lewat indera penglihatan mata, serta dilakukan pemaknaan atau pengucapan terhadap maknanya. Kemudian, membaca sebagai proses perseptual. Sebagai proses perseptual mengandung pengertian bahwa dalam membaca merupakan proses mengasosiasikan makna dan interpretasi berdasarkan pengalaman tentang stimulus atau lambang, serta respon yang menghubungkan makna dengan stimulus atau lambang tersebut. Kemudian, membaca sebagai proses perkembangan. Sebagai proses perkembangan, mengandung arti bahwa membaca itu pada dasarnya merupakan suatu proses perkembangan yang terjadi seperti hayat seseorang. Kemudian, yang terakhir, membaca sebagai proses perkembangan keterampilan. Sebagai perkembangan keterampilan, mengandung arti membaca merupakan suatu keterampilan berbahasa atau language skill yang sifatnya objektif, bertahap, dan bisa digeneralisasikan. Kemudian, merupakan perkembangan konsep, pengenalan dan identifikasi, serta merupakan interpretasi mengenai informasi. Kemudian, bagaimanakah cara membaca yang benar? Nah, kita harus mengetahui cara membaca yang benar agar bisa memahami isi dari bacaan yang kita baca. Apa sajakah? Baik, langsung saja. Yang pertama, bertanya. Bertanyalah tentang suatu hal yang kurang Anda pahami dalam bacaan. Jika ada kata yang sulit, jika maksud bacaan tidak mudah untuk dipahami, tanyakan kepada orang yang lebih ahli atau kalau perlu, tanyakan pada penulisnya. Dengan begitu, Anda akan bisa memahami bacaan. Kemudian, yang kedua adalah lanjutkan. Ketika Anda membaca, usahakan untuk tidak mengulangi kalimat yang baru saja Anda baca. Itu akan mengurangi kecepatan membaca Anda. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, Anda harus berkonsentrasi pada bacaan. Yang ketiga, pilih. Pilih buku yang akan Anda baca dengan bijak. Lihatlah judul buku, tulisan di sampul belakang, daftar isi, kalimat pembuka, dan baca sekilas isinya. Ini diperlukan supaya Anda tidak menyesal membeli atau meminjam buku dari suatu perpustakaan. Kemudian yang keempat, diskusikan. Diskusikanlah buku yang Anda baca dengan teman-teman Anda yang juga sedang membaca buku tersebut. Dengan begitu Anda bisa saling bertukar pemahaman antar teman sehingga meningkatkan pemahaman Anda. Kemudian carilah tempat yang paling nyaman bagi Anda untuk membaca. Hindari gangguan dari teman atau orang-orang di sekitar Anda. Yang keenam, simpulkan. Simpulkanlah apapun yang baru saja Anda baca setiap bab buku tersebut. Bila perlu, Anda bisa menyimpannya atau menyimpulkannya setelah Anda membaca per bab. Yang kemudian, jangan terlalu cepat. Hindari membaca dengan cepat, seperti yang Anda lakukan saat mengikuti lomba membaca tingkat SD. Hanya membaca membunyikan dengan cepat tidak akan membuat Anda memahami bacaan tersebut. Kemudian, kedelapan. Jika ingin cepat, bacalah kesimpulan bacaan tersebut. Caranya adalah dengan melihat kalimat yang diawali dengan kata seperti demikian atau dengan demikian. Keempat, terpaku pada beberapa kata. Bacalah dengan berpaku pada sebuah kata atau beberapa kata. Kemudian, catatlah pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam bacaan tersebut. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.